Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya teman-teman. Kita ngebahas zodiak Cancer 15 sampai 30 April 2022. Dan seperti biasa kita ngebahas kehidupan, keuangan dan juga asmara. Asmara yang berpasangan, yang lajang dan juga yang single parent, laki-laki dan perempuan ya pastinya. Dan ini energi general teman-teman, tidak akan resonate ya untuk semua orang, dan tingkat keresonatannya juga tidak akan 100%, mungkin sekitar 50-90% aja. Jadi sesuaikan dengan energi kalian, dan mohon maaf kalau kalian dengar berisik ya suara anak-anak. Memang banyak anak-anak di depan rumah main petasan, mohon maaf. Kita ngebahas kehidupan dulu seperti biasa, tapi sebelumnya saya akan selalu menawarkan madu karomah teman-teman. Ini harganya 90.000. Ini saya khususkan untuk ruqyah, untuk membantu melancarkan rezeki dan juga untuk membantu menyembuhkan penyakit medis ataupun non medis ya, seperti itu. Alhamdulillah udah banyak yang pakai, saya sangat bersyukur ya teman-teman. Dan ini minyak wangi aura, ini produk tetap saya. Ini harganya 85.000, isinya 30 ml, dan ini isinya 50 ml, harganya 130.000. Dan itu manfaatnya seperti asihan ya teman-teman, jadi banyak disenangi oleh orang lain. Terus itu bisa membantu kelancaran rezeki, bisa buat usaha dagang ataupun memperlancar pekerjaan. Itu yang saya tanamkan. Jadi kalau teman-teman berminat silahkan hubungi saya via WhatsApp. Dan ini gelang energi udah jadi teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau memiliki gelang energi silahkan hubungi saya via WhatsApp ya. Kalau masalah warna sesuaikan nanti. Dan apa yang saya jual itu semua udah diisi dengan ayat-ayat Al-Quran karena saya muslim, dan juga secara supranatural. Dan kalau masalah, jadi bisa dipakai oleh non medis, non muslim ya teman-teman, karena apa ya, seperti doa itu kan energi positif teman-teman ya gitu. Jadi bagi kalian yang memang kakak-kakak, tante, om, ada yang memang non muslim bisa memakainya gitu. Saya kalau habis sahur tuh nggak bisa teman-teman, nggak bisa reading karena saya fokuskan untuk ibadah aja. Jadi ya maaf kalau agak berisik ya. Saya readingnya malam ini habis buka. Jadi kehidupan zodiak Cancer 15 sampai 30 April 2022. Di sini kalian ini seperti banyak dari kalian yang habis gelap terbitlah terang. Saya bisa mengibaratkannya itu karena mungkin kemarin-kemarin ada rasa kesedihan, kekesalan, khawatir yang berlebihan, ketakutan itu karena apapun ya teman-teman, karena kehidupan, karena pekerjaan yang belum mapan, atau masa depan kalian, atau misalnya ada juga utang atau apapun itu. Dan itu membuat kalian tuh seperti merasakan kelelahan secara jiwa, secara pikiran dan juga secara batiniah. Dan itu membuat kalian tuh seperti drop itu seperti mungkin sering sakit, atau mungkin ada dari tubuh kalian yang mungkin agak terganggu ya, misalnya rontok atau apa, pokoknya yang berhubungan dengan mental ataupun pikiran. Dan itu sangat membuat kalian tuh sangat tertekan, dan membuat pikiran kalian tuh seperti nggak menentu, nggak tahu harus bagaimana, nggak tahu harus apa. Nah itu di sini sepertinya energinya seperti habis gelap terbitlah terang, banyak hal positif yang ini ranahnya cukup luas dan cukup besar, dan ini akan signifikan ya ininya dampaknya untuk kalian. Ini akan membuat kalian tuh banyak berubah dalam hidup. Mungkin kalian lebih intuitif, intuisi kalian tuh lebih tajam, lebih dekat dengan Tuhan, dan juga istilah kalian juga semakin tercerahkan secara pikiran, secara jiwa, sehingga kalian menjadi orang yang istilahnya berubah, mungkin seperti orang yang berproses dari ulat dulu ya, kesakitan dulu jadi kepompong, terus jadi kupu-kupu yang cantik. Karena di sini banyak dari kalian zodiak Cancer, saya tidak bilang semua teman-teman ya, saya tidak bilang semua, tapi banyak dari kalian yang akan jadi orang sukses di masa depan. Saya akan menceritakan di 2 minggu ini, tapi di masa depan, dan ini mulai terasa ciri-cirinya dari sekarang.
Karena di sini saya melihat kalian akan banyak yang menjadi orang yang memang lebih dikenal oleh orang lain karena sesuatu. Contoh ya, misalnya kalian seorang pengusaha yang sukses bisa membuka lapangan pekerjaan buat orang lain, atau kalian seorang terapis yang memang sangat unggul dan banyak pasien kalian yang cocok dengan kalian. Ini terapis ini bisa memang terapis pijit, akupuntur, ya apapun itu ya teman-teman, tapi bisa juga yang berhubungan dengan pengobatan supranatural atau pengobatan secara herbal. Nah, ini akan jadi sosok yang memang istilahnya dikenal banyak orang nantinya. Atau di sini ada juga dari kalian yang akan menjadi seorang yang berhubungan dengan misalnya pendidikan, politik, ataupun yang berhubungan dengan hukum. Ini kental banget, insinyur atau seperti tata ruang ya, seperti itu. Ini akan banyak yang terkenal. Bahkan dari kalian ini yang tidak punya kedudukan yang saya tadi sebutkan itu, akan banyak dari kalian yang hidupnya itu jauh lebih mapan dari sebelumnya. Tapi ada tapinya teman-teman. Tapi ini saya melihat waktunya itu sekitar antara ada yang 1 tahun lagi, ada yang 2 tahun lagi, ada juga yang kurang lebih 5 atau 6 tahun lagi itu akan kesampaian apa yang saya sampaikan tadi, atau kurang lebih 3 tahun lagi. Tapi saya tidak bilang semua, sekali lagi ya teman-teman, ini energinya kuat banget saya lihat. Dan dari kalian juga, kalau kalian seorang perempuan, akan menjadi seorang perempuan yang mandiri, yang sukses, yang berwibawa, yang punya karakter yang kuat dalam kehidupan dan pendirian kalian, sehingga kalian menjadi membentuk seorang pemimpin atau pengayom yang sangat handal. Bisa di bidang usaha, di bidang pekerjaan, atau bahkan di bidang spiritual atau pencerahan buat orang lain, misalnya mentor, motivator, atau misalnya ustazah ya, kalau di saya kan muslim ustazah misalnya gitu, atau memang orang supranatural yang memang tangguh di bidangnya dan banyak bermanfaat atau banyak membantu orang lain. Tapi takutnya ini harus dihati-hatikan ya teman-teman, harus dihati-hatikan. Ketika kalian di tingkat seperti itu, hati-hati dengan sifat sombong, karena sifat sombong itu miliknya manusia. Ketika kita mempunyai sesuatu yang lebih dilihat oleh orang lain, itu sifat sombong itu besar atau kecil akan keluar. Dan kalau kita punya dasar yang sangat baik secara batin, mental, dan didikan yang bagus, secara didikan itu bukan cuma akademis aja, tapi yang lebih ke mental, pondasi jiwa, itu insya Allah rasa sombongnya itu lebih teredam ya. Jadi intinya mungkin kita sebagai manusia ada rasa sombong, tapi jangan terlalu tinggi, redamin sekuat mungkin. Nah itu saya sarankan untuk kalian menjadi orang yang membumi, karena saya takutnya ketika kalian ada di posisi seperti yang tadi disebutkan, kesombongan akan jadi milik kalian, sehingga buat kalian merasa lebih dari orang lain, dan itu sangat tidak baik untuk sikap, tindakan, dan keputusan kalian. Karena kalau manusia udah mengkotak-kotakan manusia, itu salah, sangat salah, karena keadilan itu mulai tipis teman-teman ya. Ketika manusia udah punya watak mengkotak-kotakan manusia lagi, itu udah sangat salah, akan membentuk manusia yang memang keadilannya udah mulai menurun. Karena melihat apa? Melihat derajatnya. Misalnya orang itu melihatnya hartanya banyak enggak, kedudukannya tinggi enggak, atau dia keturunan bagus atau enggak, itu udah salah. Jadi keadilan itu akan seiring waktu tanpa disadari bisa turun nilainya. Jadi melihatnya yang lebih lebih adil, kalau yang enggak lebih sembarangan. Nah itulah yang saya maksud, jangan sampai di titik itu ya teman-teman, karena banyak dari kalian yang akan punya posisi baik sebagai seorang manusia yang diberi amanah oleh Tuhan untuk pencerahan buat diri kalian dan juga orang lain, dan ini sangat mengangkat derajat kalian nantinya. Saya tidak bilang semua sekali lagi, tapi ini tajam banget ini energinya. Tapi jangan bilang 2 minggu ini, saya bilang ada yang sampai kurang lebih 7 tahun lagi. Tapi ada juga yang lebih cepat nih, 1 tahun kurang lebih itu udah jadi. Mungkin prosesnya udah lama, udah panjang ya, tergantung proses kalian. Ini ranahnya besar, banyak. Kalau teman-teman merasa bingung dengan saya itu nggak terlalu berfokus kepada kartu teman-teman, karena saya memang lebih base-nya ke batin ya, ke terawang. Jadi gitu. Kalau kalian mempertanyakan sebelum ada yang komen gitu ya, karena saya nggak terlalu suka mendengar yang komen kurang enak, suka langsung dihapus gitu ya, itulah kekurangan saya ya. Nah kita ngebahas yang
single ini ya, bukan single ya, keuangan zodiak Cancer. Nah, zodiak Cancer 15 sampai 30 April 2022. Di sini banyak terpenuhi segala apa yang kau inginkan. Yang kalian inginkan tuh ini keren banget nih. Saya sampai tadi sampel kartunya aja enak, positif ya ininya sampelnya. Banyak dari kalian yang udah mulai terpenuhi segala kebutuhan, segala harapan kalian. Bahkan ada kejutan-kejutan indah nanti saya lebih kuatnya di bulan Mei, Juni, Juli ya untuk kalian. Ini banyak rezeki atau jalan keluar dari segala permasalahan yang kalian hadapi. Apapun itu permasalahanmu ya, ada banyak jalan keluar yang akan terjadi dalam hidup kalian, sehingga kalian punya harapan yang panjang untuk hidupmu ke depan. Ada planning positif untuk istilah kalian tuh maju kembali, melangkah kembali untuk usaha, untuk pekerjaan, untuk masa depan kalian. Yang tadinya udah suram, runtuh gitu ya, kayaknya gitu gimana tuh, kayak udah lelah gitu, tapi tumbuh lagi semangat yang begitu besar untuk masa depannya. Ada di bidang usaha, pekerjaan, atau apapun itu ranahnya. Jadi sesuatu yang memang seperti dibangkitkan kembali setelah padam, teman-teman ya, gitu. Nah, di sini kalian tuh banyak juga yang akan mendapatkan rezeki besar, rezeki mudah. Bagi kalian yang memang belum mendapatkan ini, insya Allah teman-teman ya, Mei, Juni, Juli ada kebahagiaan untuk kalian. Jangan putus asa dulu ya. Yang penting kita manusia mau berusaha, mau kerja keras, dan selalu dekat dengan Tuhan, itu kuncinya. Karena saya juga kehidupan manusia yang saya kupas ini tidak semuanya mudah, dan saya rasa semua orang tidak mudah, cuma ranahnya mungkin ada yang besar, ada yang kecil. Tapi ketika kita selalu berpegang kepada Tuhan dan yakin Tuhan itu ada dekat kita dan sayang sama kita, itu teman-teman kekuatan itu seperti nyata ada. Kita tuh dikasih kesabaran, tahu-tahu dikasih jalan, percaya deh teman-teman ya. Karena saya juga memang ya, kita manusia tuh pernah merasakan di titik terendah, rasa susah, rasa sedih itu pernah teman-teman. Jadi teman-teman gak usah khawatir, tidak sendirian, banyak yang pernah mengalami hal seperti itu ya. Jadi bagi teman-teman yang memang masih di posisi seperti itu, yakin ada kebahagiaan yang akan hadir dalam hidup kalian. Apapun itu ranahnya. Ada yang kecil dulu lama-lama jadi besar, ada yang langsung lumayan lama-lama jadi gede, ada yang seperti itu. Jadi memang takdir kita tuh beda-beda teman-teman ya. Tapi di sini sepertinya banyak juga dari kalian yang sangat terpenuhi secara ekonomi, kehidupan, bangkit kembali semangat kalian, dan otomatis ini membawakan rasa syukur yang luar biasa dalam hidup kalian, dalam hati kalian. Dan itu harus dipupuk terus teman-teman. Kalau kita selalu bersyukur dengan apapun yang kita miliki, rasanya nikmat hidup teman-teman ya. Apapun yang kita punya, kita harus yakin dan percaya. Belum tentu orang yang kelihatannya indah secara ekonomi akan merasakan kebahagiaan secara batiniah. Jadi sebisa mungkin kita akan memupuknya dengan iman. Karena ketika kita beriman dan benar-benar yakin iman, ya kadang-kadang kita juga gini ya teman-teman, saya juga pernah merasakan iman itu rasanya ngambang. Saya merasa bilangnya iman tapi ngambang. Tapi lama kelamaan kalau kita terus ibadah, terus yakin, terus percaya, itu dengan sendirinya kuat. Dan itu ketenangan batin itu tanpa kita minta, tanpa kita harus bagaimana ya punya ketenangan batin, enggak, itu sendirinya itu ada. Karena apa? Karena keimanannya semakin kuat. Nah, dan itu apa teman-teman? Itu harus berlahan, nggak bisa harus dipaksa harus iman, enggak, karena itu butuh waktu, karena itu memakai perasaan dan keyakinan kita. Nah, seperti kita manusia ya, berubah-ubah, imannya juga kita suka naik turun, sama seperti itu. Jadi intinya di sini banyak dari kalian yang memang mulai berproses, semakin spiritual, dan rezekinya juga semakin berlimpah. Mungkin banyak kesedihan, kesusahan yang kalian alami, proses hidup ya, pelajaran hidup yang buat kalian jadi banyak belajar, banyak bersyukur, dan banyak mengerti arti hidup, dan bisa menghargai apapun yang kalian miliki. Mungkin kemarin-kemarin kalian tuh agak boros, nggak teratur secara pengeluaran ya, pokoknya nggak bijaksana lah dalam hal apapun, dalam keuangan atau apapun itu. Jadi kalian mulai bisa menghargai harganya uang itu seperti apa, karena kalian pernah merasakan kekurangan dan mencarinya nggak semudah itu. Atau apapun itu, harganya orang yang benar-benar tulus sama kita itu apa, karena kita pernah merasakan dihianati. Mungkin itulah, kadang-kadang kita merasakan sesuatu berarti setelah kita merasakan sesuatu yang sakit ya.
gitu teman-teman. Jadi banyak hal yang memang harus kalian syukuri, karena di sini banyak hal yang terpenuhi, impian, harapan, rezeki. Tapi saya bilang tidak semuanya banyak, ada yang berlahan, ada juga yang langsung banyak. Tapi ketenangan batin kalian udah menjadi milik kalian. Banyak yang dari kalian yang semakin tenang batinnya, yang semakin istilahnya merasakan kebahagiaan secara batiniah, secara sesuatu yang memang murni ya, sebagai manusia yang sulit didapatkan. Kebahagiaan yang tidak memerlukan alasan, nggak perlu harus uangnya banyak, nggak perlu harus pendidikannya tinggi, nggak perlu harus istilahnya jabatannya tinggi, atau nggak perlu harus punya pacar atau punya suami. Tapi ketenangan itu ada karena di jiwa kalian, karena jiwa kalian yakin dan percaya Tuhan sayang sama kalian dan bersabar dengan apapun yang terjadi dalam hidup kalian. Banyak berproses, membuahkan kebijaksanaan, jadilah ketenangan jiwa itu nyata. Nah itu keren banget ya, bagus doh. Kita ngebahas untuk yang asmara ya. Bagi teman-teman yang mau personal reading, konsultasi, pembahasan garis tangan, silahkan ya hubungi saya via WhatsApp. Dan kalau garis tangan itu seperti menjabarkan garis besar kehidupan kalian, dan itu harganya 100.000 ya teman-teman. Aduh, kenapa saya teh ya, kenapa ditongkropin atuh ya, ya ampun, maaf. Saking semangat, energinya bagus tadi lupa ini. Biasa karena umur juga teman-teman. Dampak umur. Nah, kita ngebahas yang berpasangan, yang single dan juga yang single parent ya. Kita bahas yang berpasangan dulu. Kalian ini semakin berproses. Banyak dari kalian udah bisa menaklukkan jiwa kalian, amarah kalian, kehidupan kalian, segala permasalahan dalam kehidupan dan rumah tangga kalian, bahkan secara ekonomi ya. Kalau itu seperti orang yang memang bangkit dari sesuatu yang memang melelahkan menjadi sesuatu yang terang. Dalam arti gini, mungkin kalian kemarin-kemarin tuh banyak aja ya permasalahan, ada aja kita sebagai manusia, permasalahan secara keuangan, atau misalnya keharmonisan rumah tangga yang terganggu ya karena hal apapun ya, mungkin karena orang lain, atau mungkin campur tangan orang lain, atau karena selisih paham ya, atau apapun itu. Bisa juga ini karena dari kalian ini seperti ada merasakan kehampaan atau kesepian atau kesendirian, karena mungkin salah satu dari kalian ini sibuk sendiri, entah karena pekerjaan atau apapun itu. Dan itu membuat kalian tuh banyak melakukan hal yang salah. Ada dari kalian yang memang seperti punya orang ketiga ya, bisa juga seperti ini, bisa istrinya, bisa suaminya. Tetapi di sini kalian tuh seperti berproses melepaskan hal-hal yang toksik, sifat atau kelakuan yang toksik, atau seperti kebiasaan yang toksik lah teman-teman, yang kurang baik. Itu seperti dilepaskan. Orang-orang yang tidak baik, atau kelakuan kalian, atau misalnya kebiasaan kalian yang kurang baik, apapun itu ya teman-teman, dilepaskan. Udah bisa. Orang-orang yang memang istilahnya tidak membawa kebaikan dilepaskan. Pergaulan yang kurang baik dilepaskan. Karena itu banyak dari kalian yang seperti udah menjadi orang yang lebih positif dalam hal pribadi, pemikiran, bahkan dalam sikap dengan berumah tangga. Lebih saling menghargai dan saling mengerti, saling memahami dan saling membutuhkan ya, saling istilahnya bersyukur mendapatkan, misalnya suaminya bersyukur mendapatkan istri ya, istri gini ya, mungkin suami itu bersyukur mendapatkan istri kalian misalnya, atau suami kalian tuh bersyukur mendapatkan ya kalian, atau misalnya istri kalian tuh bersyukur mendapatkan kalian kalau sebagai suami ya. Terus anak-anak juga semakin sehat. Dan di sini juga ada dari kalian yang sepertinya kemarin-kemarin ada kesusahan karena anak itu mungkin ada yang belum kerja ya, bisa juga anak ini sakit, atau secara pergaulannya kurang baik. Ini seperti udah mulai berubah ke hal yang lebih baik, lebih mungkin kalau anak tuh mungkin lebih terarah sekarang, atau udah ada pekerjaan, atau kalau yang sakit udah sehat. Itu membuat kalian tuh menjadi yang lebih tenang ya jiwanya. Ini benar-benar rumit banget ya, dan agak paciweuh lah cek orang Sunda namanya, ada pacampur gitu ya.
Jadi gitu teman-teman, jadi banyak dari kalian yang udah semakin terbangun, dan itu membuahkan apa teman-teman? Membuahkan pendewasaan yang baik dan rezeki juga semakin baik. Dan di tengah badai kalian masih bisa menikmati rezeki yang memang diberikan oleh Tuhan. Itu rezeki sehat, rezeki rukun, rezeki uang ya, bisa kalian dapatkan. Itu membuat kalian jadi orang yang lebih bersyukur dengan hal apapun. Dan otomatis Tuhan juga memberikan banyak kemudahan untuk kalian bisa pekerjaan, usaha ataupun rezeki atau hal apapun yang memang kalian butuhkan saat ini ya. Seperti itu ya teman-teman. Jangan lupa banyak bersyukur, itu kuncinya. Kita nggak bahas, dan di sini juga sepertinya kalian juga akan banyak dari kalian yang akan bisa melihat atau bisa mengungkap atau melihat orang-orang yang toksik yang selama ini mengkhianati atau menggerogoti kalian. Ini secara keluarga, juga secara keuangan, bisa juga secara usaha ataupun pekerjaan. Gitu ya teman-teman. Nah, kita nggak bahas yang single ya. Yang single ini banyak pengorbanan atau perjuangan kalian atau kesedihan, kesakitan atau hal-hal yang memang menyedihkan ya. Mungkin selama ini kalian banyak yang dimanfaatkan, dikhianati, disakiti ya, diduakan, ditinggalkan begitu saja, atau misalnya hubungan tuh nggak pasti dan tentu ada orang lain. Ini sangat menyedihkan banget. Dan itu membuat kalian tuh seperti bertarung dengan jiwa kalian. Kehidupan kalian tuh seperti, aduh ya Allah, kapan ya ada yang terbaik untuk saya yang benar-benar bisa memperjuangkan saya, kayak macam gitu teman-teman. Kelelahan ini bisa kelelahan secara asmara, juga kelelahan secara jiwa. Jadi ada kelelahan secara asmara itu berdampak ke jiwa, atau kelelahan secara kehidupan dan berdampak itu ke jiwa. Kapan mendapatkan kehidupan yang mapan? Kapan seperti orang lain punya pasangan atau apa, mungkin seperti itu. Tapi di sini banyak hal-hal positif yang akan hadir dalam hidupmu. Ini ada dua versi ya teman-teman untuk single ini. Ada dari kalian yang akan mendapatkan jodoh, dan itu benar-benar akan menikah, walaupun menikahnya mungkin nggak di 2 minggu ini ya. Ada prosesnya, ada yang 10 tahun lagi, ada yang 7 bulan lagi, ada yang 3 bulan lagi, mungkin seperti itu. Ada juga dari kalian yang akan mendapatkan gebetan baru yang benar-benar akan menjadi pasangan yang terbaik buat kalian. Dan itu ketemunya teman-teman nggak nyangka, ada yang di sosmed, ada yang dikenalin, tapi ada juga yang memang ini ketemunya di ruang meeting atau di, misal kalian tuh satu gedung tapi beda perusahaan, kayak macam gitulah. Terus kayak bisa juga ketemunya di antara saat kalian di perjalanan, misalnya kalian pulang kampung atau pergi ke tempat saudara atau lagi istilahnya wisata kemana, ini ketemu deh gitu. Dan ini gebetan baru ini sangat besar potensinya untuk menjadi jodoh kalian, penantian dan harapan kalian yang tercapai, dan doa-doa kalian selama ini. Dan dia ini orang-orang yang memang punya karakter yang baik ya, ada yang lembut, ada yang keras, tapi memang yang terbaik buat kalian. Dan ini orang-orang yang punya kehidupan positif, dalam arti punya pekerjaan yang baik, atau orang yang memang bisa bertanggung jawab untuk rumah tangga kalian, seperti itu ya teman-teman. Dan ini orang ini memang udah siap untuk berumah tangga, untuk nikah, dan bisa menghargai kalian, seperti itu ya. Karena kalau pekerjaan ini ranahnya ada yang, misalnya contoh aja ya, ada yang buruh pabrik atau buruh biasa, ada yang petani, ada yang pedagang, ada yang sampai ada yang pengusaha, ada di bidang, misalnya di bidang hukum juga ada, banyak ranahnya. Jadi kalau saya sebutkan itu lama ya, karena ini banyak sekali, karena kan kok Cancer kan banyak gitu kan teman-teman gitu ya. Nah, di sini akan membawa kebahagiaan buat hidup kalian. Ini bisa ketemunya antara 2 minggu ini, tapi ada juga di bulan Mei, Juni, Juli. Paling lama tuh, paling telat Agustus ada yang akan ketemu, kalau memang akan ketemu jodoh. Tapi ada juga dari kalian yang versi satunya ya, yang versi keduanya akan ada pekerjaan yang sukses atau rezeki yang memang berlimpah untuk kalian. Apapun pekerjaanmu akan ada rezeki yang sukses dan berlimpah untuk kalian. Kalian bisa menabung, bisa membeli apa yang kalian inginkan, dan bisa berbagi. Bahkan ada dari kalian yang selama ini ingin banget, ingin apa gitu ya, misalnya contoh aja ya, ingin punya handphone baru, atau ingin punya kendaraan baru, atau ingin cicil rumah, DP rumah, itu ada yang bisa. Atau bahkan ada yang kelihatan tuh kayak ingin merintis usaha dan modalnya tuh belum cukup, ini ada modalnya dan nanti akan rintis usaha, ada yang seperti itu. Sukses ya teman-teman. Nah, kita ya bahas yang single parent, laki-laki dan perempuan. Ini banyak dari kalian yang udah merasakan kelelahan, kesedihan,
keterpurukan, merasa dikhianati, merasa sendiri, merasa tidak ada yang mengerti, tidak ada yang memahami, tidak ada yang benar-benar peduli sama kalian. Ini seperti membuat kalian tuh menjadi orang yang berproses menjadi sesuatu yang lebih indah. Dalam arti gini, dari kesedihan, dari apapun yang kalian alami, entah kekurangan, entah kesedihan, entah karena cinta ya, pengkhianatan atau apapun itu membuat kalian tuh menjadi orang yang lebih matang dalam pemikiran, mungkin lebih, kalau untuk memutuskan sesuatu itu lebih nggak gerasa gerusuk ya, lebih dipikirkan lagi ya, lebih hati-hati, intuisinya juga lebih tajam, lebih banyak bersyukur kepada Tuhan, dan juga banyak dari kalian yang semakin spiritual atau semakin dekat dengan Tuhan. Dan apapun itu yang kalian punya, itu kan bisa menikmati hidup saat ini, bisa menikmati apapun yang kalian punya dengan rasa syukur. Sehingga apa teman-teman, sehingga banyak kedamaian yang kalian dapatkan, dan itu sumbernya dari jiwa. Karena apa? Karena ada kesabaran yang memang kalian pupuk gitu. Kesabaran yang kalian pupuk sehingga membuahkan kedamaian. Itu karena apa? Karena ketika kalian terpuruk, mungkin kalian lebih dekat dengan Tuhan, atau istilah kembali kepada Tuhan, atau misal kembali itu bukan kembali meninggal teman-teman. Jadi ketika kita semua pintu tertutup, nggak ada orang yang mengerti kita, jadi kita lebih ke banyak ibadah, banyak curhatnya sama Tuhan, jadi otomatis jadi ada kesabaran yang memang begitu terpupuk ya, seperti itu. Dan ini banyak dari kalian yang akan punya kehidupan yang jauh lebih baik, lebih mapan, lebih sukses, dan lebih bahagia ke depannya. Saya nggak bilang untuk 2 minggu ini teman-teman, tapi ke depannya. Saya bisa lihatnya sekitar Mei, Juni, Juli, Agustus itu sudah mulai terasa, atau ada juga yang kurang lebih 7 bulan lagi, ada juga yang kurang lebih 1 tahun lagi. Tapi dari mulai sekarang, terutama di awal Mei ya, ini banyak hal positif yang akan membuat kamu tuh pelan tapi pasti tuh berkembang teman-teman. Untuk kehidupan ini kental banget antara kehidupan dan cinta. Tapi kalau untuk cinta, banyak dari kalian yang single parent yang udah agak lama ya teman-teman, udah agak lama, udah banyak digempur dengan kehidupan, banyak digodok oleh Tuhan dengan berbagai masalah dan juga istilah cobaan hidup, kekecewaan. Ini akan banyak dari kalian yang mendapatkan jodoh yang terbaik. Tapi bagi kalian yang memang belum terlalu lama digodoknya oleh Tuhan, ini masih harus berproses. Dan kalian diberi arahan atau diberi kesempatan untuk membenahi diri kalian membenahi diri kalian dulu gitu ya. Misalnya membenahi ekonomi kalian, membuat kalian menjadi lebih berdewasa lagi, lebih istilahnya lebih sabar lagi, atau lebih matang lagi dalam hal apapun, memanage emosinya juga semakin baik, dan membenahi secara ekonomi. Jadi dikasih kesempatan itu ya. Jadi nggak semua dapat cinta nih teman-teman ya. Jadi mana yang memang resonate untuk kalian, silahkan ya, sesuaikan saja. Tapi di sini ada dari kalian yang akan merasakan kebahagiaan, mungkin kayaknya ada anak kalian yang wisuda misalnya, atau dapat pekerjaan yang bagus, atau misalnya contoh ini saya melihatnya jadi dokter, ada yang seperti itu loh teman-teman. Atau dari jadi seseorang yang memang seperti kalau usaha atau bekerja atau apapun itu seperti junun, jujur gitu ya. Jadi ada hasilnya, dan istilahnya bisa ditunjukkan kepada kalian tuh sebagai ibu atau bapaknya, nih saya tuh kerja tapi ini hasilnya ada, kayak macam ada. Jadi ada kebanggaan tersendiri untuk anak, apapun pekerjaannya anaknya ya. Jadi anak yang memang membuat kalian bangga, bahagia. Jadi kalian tuh merasa nggak sia-sia membesarkan dan membiayai anak. Ada yang seperti itu teman-teman energinya ya. Sesuaikan dengan kalian ibu-ibu atau kakak-kakak atau tante om yang tangguh-tangguh ya, single parent yang memang membesarkan anak dengan sangat baik. Alhamdulillah keren banget ya. Dan terima kasih telah mendukung channel aku. Selamat menunaikan ibadah puasa untuk besok ya. Dan bagi kalian yang menjalankannya, bagi umat Islam tentunya, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan segalanya, dimudahkan rezekinya, diberi kesehatan. Amin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.